tidak rame banget. Bahkan masyarakat juga ogah menanggapi terkait partai Super TBK dari Pak Jokowi ya. Ini membuktikan apa? Membuktikan nama Pak Jokowi itu semakin lama semakin redup ya. Kalau kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan, apalagi juga ditutupi oleh kasus Pertamina, yang bahkan juga Ahok pada saat lalu juga koar-koar mempunyai data-data dan bukti-bukti rekaman dan lain sebagainya. Dan itu bahkan juga akan diungkap ke kejaksaan. Ini juga sangat ngeri-ngeri sedap. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan Pak Prabowo Subianto ini, menurut saya sudah jelas lah ingin memberantas korupsi ke akar-akarnya. Sudah jelas. Tetapi kenapa ya seolah-olah dari Gerindra, Andre Rosiade itu seolah-olah menghalangi Ahok ketika dimintai keterangan oleh DPR RI misalnya. Bahkan kalau kita lihat pada podcast yang lalu, Ahok itu siap bila dipanggil DPR RI, siap dipanggil oleh kejaksaan. Bahkan tantangan Ahok pada saat lalu sudah terbuka kalau menurut saya. Nggak bakal berani DPR RI akan memanggil Ahok. Padahal sudah ditantang seperti itu. Tetapi kenapa Andre Rosiade tidak mau memanggil Ahok? Malah menyebut Ahok hanya banyak bacot, omon-omon, pahlawan kesiangan, suka marah-marah dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga sangat lucu sekali. Menurut saya sangat tidak sejalan terkait kerugian negara. Masih membahas terkait buzzer-buzzer Ahok lah, masih membahas Ahok omon-omon, suka marah-marah. Menurut saya sudah tidak relevan dengan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun. Menurut saya semuanya itu berhak dimintai keterangan. Dan menurut saya keterangan itu sangat penting sekali. Apalagi Ahok menjadi komisaris utama PT Pertamina. Dirut juga menurut saya perlu dimintai keterangan terkait kerugian negara yang cukup fantastis. Kalau kita lihat dari video di sini sudah jelas lah, Pak Prabowo itu menyebut tak akan mundur hadapi koruptor. Saya akan sisihkan dana untuk bikin penjara. Wow, koruptor memang saat ini extraordinary crime ya. Sangat-sangat butuh penegakan hukum yang tegak-tegaknya, yang tegas lah. Semoga sajalah komitmen Pak Prabowo ini bisa menuntaskan korupsi lah di negeri ini. Termasuk terkait Pertamina ini bisa dibongkar itu karena ada izin dari Pak Prabowo Subianto. Itu menurut pernyataan Pak Mahfud MD. Seperti ini video dari Pak Prabowo. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya ya. Ya semoga saja lah tidak omon-omon. Dan menurut saya Andre Rosiade juga perlu diperhatikan juga ya. Soalnya dari Gerindra menurut saya tidak selaras dengan arahan dari Pak Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi ya. Ya menurut saya walaupun lawan politik lah, walaupun orangnya suka marah-marah, tetapi kalau misalkan dia mempunyai bukti-bukti dan bahkan juga keterangan-keterangan, seharusnya juga dipanggil dan dimintai keterangan. Menurut saya seperti itu. Kalau memang komitmennya untuk pemberantasan koruptor, korupsi dan lain sebagainya. Apalagi ini menyangkut kerugian negara yang cukup besar sekali. Menurut saya keterangan Ahok itu juga sangat penting dan sangat perlu. Tetapi kenapa seolah-olah Andre Rosiade dari Gerindra itu seolah-olah ya tidak mau lah. Ini juga sangat lucu sekali. Sangat tidak seiringan dengan instruksi dari Pak Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi. Nah dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Sri Mulyono pun ketawa ya. Semoga saja, karena menurut saya baru di zaman Pak Prabowo ini loh yang baru berjalan sekitar 5 bulan, tetapi banyak kasus-kasus yang mulai terungkap. Ya seperti halnya pada saat lalu ada minyak kita, Pertamina, PT Emas Antam. Masih banyak lagi loh
kasus-kasus yang sudah terungkap. Karyawan Kemenkom Digi yang pada saat lalu melindungi yang seharusnya diblokir, malah melindungi situs judi online. Masih banyak lagi, yaitu ketika Pak Prabowo menjabat banyak kasus-kasus besar terungkap. Ya semoga saja tidak berhenti di ex karyawan tersebut, melainkan juga harus diungkap ke akar-akarnya kalau menurut saya, biar semakin takut setidaknya terkait koruptor. Dan menurut saya juga Pak Prabowo harus menaikkan perundang-undangan perampasan aset dan lain sebagainya. Menurut saya itu sangat diperlukan sekali ya. Setidaknya untuk para pelaku korupsi ini takut setidaknya berpikir-pikir ulang untuk melakukan korupsi. Nah, yang cukup unik lagi ya, wah, sudah tertutupi lah dengan pemberitaan Pertamina dan lain sebagainya terkait Partai Super TBK dari Pak Jokowi. Nah, kayaknya ini sudah melempem ya, Partai Super TBK dari Pak Jokowi ini melempem sebelum berkembang, kurang lebih seperti itu. Karena sampai saat ini pun juga masyarakat tidak tertarik terkait partai yang akan didirikan Pak Jokowi, Partai Super TBK. Masyarakat itu lebih tertarik terkait apa? Ya, terkait koruptor itu dihukum berat, terkait komitmen Pak Prabowo itu akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Menurut saya itu yang paling relevan saat ini, bukan membentuk partai politik dan lain sebagainya, tetapi komitmen pemerintah terhadap pelaku koruptor. Dan menurut saya itu yang paling penting ya, bukan gimmick-gimmick membuat partai Super TBK lah, inilah itulah. Masyarakat saat ini sudah tidak mementingkan hal tersebut ya. Dan bahkan ketika Pak Jokowi pada saat lalu menyebut partai Super TBK, kayaknya juga tidak serame ya, tidak rame banget. Bahkan masyarakat juga ogah menanggapi terkait partai Super TBK dari Pak Jokowi ya. Ini membuktikan apa? Membuktikan nama Pak Jokowi itu semakin lama semakin redup ya. Kalau kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan, apalagi juga ditutupi oleh kasus Pertamina, yang bahkan juga Ahok pada saat lalu juga koar-koar mempunyai data-data dan bukti-bukti rekaman dan lain sebagainya, dan itu bahkan juga akan diungkap ke kejaksaan. Ini juga sangat ngeri-ngeri sedap. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. PSI aja yang digembar-gemborkan sebagai partai Jokowi dan baliho se-Indonesia aja nggak lolos Senayan, padahal dia masih menjabat presiden. Pembohong besar tetaplah pembohong. Dilihat aja, cuman ingatkan saja, PSI saja yang digandoli Jokowi terbukti keok, padahal saat itu Jokowi masih berkuasa. Jokowi gembar-gembor karena itu trik dia, buat promo kayak sales obat kumis. Sepertinya yang dipikirkan bukan partai yang memperjuangkan sebuah platform politik tertentu, tapi ia mendukung partai yang menguntungkan dirinya. Sangat berpikir pragmatis, utilitarian sekali. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi menurut saya Pak Jokowi itu membentuk partai politik itu bukan untuk kepentingan rakyat ya, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya. Kemungkinan seperti itu ya kalau membentuk partai politik ya, seperti pada saat Pilpres Pileg yang lalu, bahkan baliho dari PSI itu dimanapun, kemungkinan di seluruh Indonesia. Dan bahkan Pak Jokowi juga seringkali bertemu dengan Kaisang, dan bahkan Kaisang anak bungsu dari Pak Jokowi itu menduduki jabatan yang strategis menjadi ketua umum PSI. Tetapi ketika Pileg juga tidak mendapatkan di angka 3%, alias tidak bisa masuk parlemen. Jadi menurut saya nama Pak Jokowi pada saat lalu sudah redup ya, sudah redup, apalagi sekarang ya. Pantas saja lah kalau partai Super TBK yang digagas Pak Jokowi saat ini juga tidak ramai sekali ya. Bahkan masyarakat juga ogah membahas terkait partai Super TBK yang digagas Pak Jokowi ini. Ya, tapi untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah, menilainya seperti apa.